Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Adik-adik, coba kalian perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga, buah yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri tegak, juga dapat berbunga serta berbuah? Ibaratnya, tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Hei, lihatlah! Hujan datang dengan derasnya. Namun, pohon itu tetap berdiri dengan tegak meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita manusia memanjat pohon tersebut. Namun, pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Nah, bagian bercabang-cabang ini namanya akar. Akar itu merupakan jalannya masuk air serta makanan atau mineral ke tumbuhan. Makanya akar berada di dalam tanah dan ujungnya meruncing supaya bisa menembus ke tanah. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan berdiri dengan kokoh. Akar juga menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Pada beberapa tanaman, akar juga berfungsi sebagai alat pernapasan, seperti pada tanaman teratai. Akar juga berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan seperti pada tanaman singkong dan bengkoang. Akar tumbuhan itu berbeda-beda. Ada akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang merupakan akar yang tiap cabangnya menjadi lebih kecil dari akar pokoknya. Lihat deh, ukuran pokoknya dan cabangnya sangat berbeda. Akar tunggang ini biasanya dimiliki oleh tumbuhan yang bijinya berkeping dua atau dikotil. Seperti kacang yang kalau dibuka bijinya bisa dipisah menjadi dua. Akar serabut tidak memiliki akar pokok. Semua akarnya keluar dari pangkal tanaman. Ukuran cabang-cabangnya tidak berbeda-beda dan tidak mengecil. Akar serabut dimiliki tumbuhan yang bijinya berkeping satu atau disebut juga monokotil. Tapi keduanya bercabang supaya bisa semakin banyak menyerap zat hara dan air. Juga supaya lebih kokoh menyanggah batang. Selain kedua akar jenis tersebut, ada jenis-jenis akar lain yang ditemui di beberapa daerah dengan fungsinya yang unik, yaitu dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan hidupnya. Akar-akar jenis ini disebut dengan akar khusus. Ada 4 jenis akar khusus loh. Yang pertama ada akar gantung. Akar ini merupakan akar yang tumbuh di batang dan menggantung di udara ke arah tanah. Contohnya yang kedua, akar pelekat. Akar ini juga bertumbuh di batang dan berguna untuk menempel dan memanjat, seperti pohon sirih. Lalu ada juga akar tunjang. Akar ini menunjang batang agar tidak rebah dan bertumbuh di batang bagian bawah ke segala arah. Dan yang terakhir ada akar nafas. Akar ini muncul di permukaan dan mempunyai banyak celah. Fungsinya adalah untuk jalan masuk udara. Kalian tahu tidak bahwa rumput juga bisa termasuk batang tumbuhan loh? Maksudnya bagaimana? Jadi, batang itu dibagi menjadi 3. Nah, kambium ini bertumbuh keluar untuk membuat kulit menjadi kecoklatan, juga bertumbuh ke dalam dan membuat batang bertumbuh lebih besar. Selain itu, ada juga batang basah.
Batang basah ini merupakan batang yang lunak dan berair seperti pada tumbuhan bayam. Dan yang terakhir ada batang rumput. Batang rumput ini memiliki ruas-ruas dan sering berongga. Batang itu berfungsi sebagai saluran, yaitu menyalurkan air dan zat hara yang diserap akar lalu disalurkan ke daun. Selanjutnya, sumber makanan dari daun disalurkan ke bagian-bagian tumbuhan lainnya. Batang juga berfungsi sebagai penyangga tanaman untuk mencari cahaya matahari, juga menjadi tempat menyimpan makanan. Contohnya seperti tanaman tebu ya adik-adik. Nah, bentuk helai daun berbeda-beda adik-adik. Ada yang menjari seperti susunan jari tangan, menyirip seperti sirip ikan, ada yang melengkung, juga ada yang sejajar. Selain itu, ada juga daun lengkap dan daun tidak lengkap. Daun lengkap memiliki pelepah daun, tangkai daun, serta helai daun. Sedangkan daun tidak lengkap biasanya dimiliki kebanyakan tumbuhan, yaitu hanya memiliki tangkai daun atau helai daun, atau juga hanya memiliki helai daun dan pelepah daun. Helai daun bisa bertumbuh sebagai daun tunggal dengan satu helai dan juga bisa bertumbuh berbarengan yang disebut dengan daun majemuk. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan untuk menyimpan cadangan air serta makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Bagian tumbuhan yang selanjutnya ada bunga. Bunga ini merupakan hiasan tumbuhan dan juga tempat perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan ini terjadi ketika serbuk sari yang dihasilkan benang sari terjatuh ke atas kepala putik. Proses ini disebut dengan penyerbukan. Ini biasanya terjadi dengan bantuan serangga atau angin yang tertarik ke mahkota bunga. Lalu, mahkota bunga itu apa ya? Adik-adik, mahkota bunga itu merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk dan warna beraneka ragam. Selain mahkota, bunga juga mempunyai dasar bunga, tangkai, kelopak, benang sari atau alat kelamin jantan, dan putik atau alat kelamin betina. Perlu diingat ya adik-adik, bahwa tidak semua bunga itu merupakan gabungan antara jantan dan betina ya. Bunga terbagi menjadi dua. Ada bunga yang sempurna, yaitu memiliki dua alat kelamin bunga, yaitu benang sari dan putik. Tapi ada juga bunga yang tidak sempurna, yaitu tidak mempunyai salah satu alat kelamin bunga. Adik-adik, coba lihat. Pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, dan bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji loh. Nah, biji inilah yang nantinya akan menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah ya. Buahnya terlihat sangat lezat sekali untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu apa fungsi dari buah? Buah berfungsi sebagai tempat menyimpan cadangan makanan serta melindungi biji yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, sekarang kalian telah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya.